Ada yang tiap 2 jam itu ngintip jam karena takut kalau jamnya kelewat lambungnya jadi marah, asam lambungnya menggelegak. Karena mengikuti aliran bahwa tiap 2 jam lambung harus diisi supaya asam lambungnya nggak meningkat begitu. Ya mbok ya coba diingat pada saat puasa itu malah gangguan asam lambung kita berkurang. Pasien GERD itu jarang sekali yang kambuh pada saat puasa. Pada saat perut kosong dari sahur sampai kebuka itu jarang yang asam lambungnya bermasalah. Tetapi pada saat buka puasa sebagian karena makannya berlebihan itu timbul masalah. Ya jadi sebenarnya ada 2 mekanisme kenapa ketika perut kosong itu malah cenderung asam lambung jarang bermasalah. Ya karena pada saat perut kosong tersebut, produksi asam lambungnya memang nggak terlampau banyak dan kemudian jumlah makanan yang ditampung itu sedikit. Karena nyeri yang terjadi itu bukan hanya karena asam lambung meningkat, bisa terjadi karena distensi lambung atau lambungnya terlalu kepenuhan karena isi makanan. Kan di atas lambung ada klep dan di bawah lambung ada klep. Nah itu pengosongan lambung itu ada mekanismenya. Itu ngikutin dengan kondisi kadar gula darah yang ada. Jadi pada saat perut kosong itu kadar gula darah itu turun. Pada saat kadar gula darah turun itu produksi hormon grelin atau hormon lapar itu meningkat. Nah, pada saat hormon grelin meningkat itu terjadilah pengosongan lambung, klep yang bagian bawah kebuka. Jadi isi makanan berikut asam lambung itu akan ikut turun ke bawah. Jadi otomatis regangan atau distensi yang terjadi di lambung itu berkurang. Bukannya dari nenek moyang dulu kita itu makan 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Kenapa jadi 8 kali sehari? Nah kalau 16 jam atau 14 jam dibagi 2 kan itu 6 sampai 8 kali makan. Padahal siklus asam lambung itu ada siklus hariannya. Siklus harian asam lambung itu mulai naik itu saat jam 8 pagi, kemudian mulai agak meninggi lagi itu di siang hari, kemudian agak turun, kemudian meningkat paling tinggi itu di jam 8 jam 9 malam. Kemudian pada saat kita tidur itu produksi asam lambung turun. Nah kalau siklus itu kita ganggu dengan tiap 2 jam makan, ya nggak apa-apa kalau itu menjadi conditioning seperti itu. Tapi otomatis kalau tiap 2 jam makan, otomatis volume yang tertampung itu akan terlampau banyak dan akan potensi terjadi distensi lambung, membuat lambung merasakan lebih sering nyeri pada saat jam-jam itu telat kan, misalnya seperti itu. Jadi untuk gangguan asam lambung itu kontrol pikiran memang bisa lebih baik, tetapi membebaskan pikiran dari ketakutan itu lebih penting karena pikiran yang cemas itu membuat produksi asam lambung malah nggak teratur. Ya, jadi jangan terpenjara angka, jangan terpenjara pantangan, bebaskan dirimu dari ketakutan. Yang penting makan tidak berlebihan, sesimpel itu.